Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kita. Nah, hari ini kita masih melanjutkan di tema 3 kita, di subtema 2 dan subtema 3. Hari ini kita akan masuk di tema 3, subtema 2 dan subtema 3 dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia, Ananda bisa lihat dalam pembelajaran 1, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Di sini, kita akan mempelajari bagaimana melaksanakan wawancara dan membuat laporan hasil wawancara. Sebelum melaksanakan wawancara, kita harus mempersiapkan dulu nih, siapa yang kira-kira akan kita jadikan narasumber. Ingat, narasumber adalah orang yang bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara atau kita. Sebelum melaksanakan wawancara, Ananda harus menentukan narasumbernya dulu. Kira-kira siapa sih narasumber yang tepat? Narasumber yang tepat itu mencakup orang yang memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang informasi yang akan Ananda tanyakan. Nah, sekarang pikirkan baik-baik kira-kira siapa narasumber yang akan Ananda tentukan dan Anda pilih untuk ditanya-tanya tentang informasinya. Ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali tentang apa yang akan kita lakukan saat kita ingin melaksanakan wawancara. Ini Ananda bisa juga buka dalam bukunya halaman 44 ya. Sebelum wawancara, Ananda buat janji dulu. Minta kesediaan narasumbernya untuk diwawancarai. Kemudian tunjukkan kesan yang baik. Misalnya Ananda datang tepat waktu. Kemudian berpakaian dengan sopan, berbicara yang baik, yang santun, dan menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai. Kemudian pertanyaan yang baik sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya ya. Tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ananda latih dulu ya di rumah agar nanti ketika wawancara Ananda bisa maksimal. Nah, ketika sudah datang dan bertemu dengan narasumbernya, Ananda perkenalkan diri dulu. Misalnya, perkenalkan Bapak, perkenalkan Ibu, nama saya Puji. Nah, sampaikan juga tujuannya. Hari ini saya berniat untuk mewawancari Bapak misalnya tentang padi. Saya ingin mendapatkan informasi tentang padi karena Bapak adalah petani padi di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, carikan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokohnya atau mungkin hal yang sekiranya bisa mencairkan suasananya. Nah, baru hubungkan dengan wawancara yang akan kita lakukan. Kemudian, jangan lupa ya membawa buku catatannya, alat tulisnya, dan perekam agar nanti mudah ketika melaksanakan atau membuat hasil wawancaranya. Kemudian, jangan sampai memotong pembicaraannya nak ya. Dan hindari meminta pengulangan jawaban dari narasumbernya. Kemudian pertanyaan yang mudah-mudah aja, nggak perlu berbelit-belit dan susah. Dan hindari menyinggung atau menyudutkan narasumbernya. Kemudian kira-kira kita bisa untuk mendapatkan kesimpulan dari wawancara yang kita tanyakan. Kemudian setelah selesai, mohon diri atau pamit. Jangan lupa ya ucapkan terima kasih dan permohon maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, setelah selesai melaksanakan wawancara, saatnya untuk menulis laporan hasil wawancaranya. Apa sih laporan itu? Laporan wawancara adalah suatu laporan hasil dari wawancara yang dibicarakan antara pewawancara bersama dengan narasumber. Nah,
Jadi setelah selesai melaksanakan wawancara, kita harus membuat formatnya atau hasil dari wawancara yang kita laksanakan. Ini dia format menulis laporan hasil wawancaranya. Yang pertama, menuliskan latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan melaksanakan wawancaranya. Misalnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan. Ini dimaksudkan agar jelas kenapa kita melaksanakan wawancara. Contohnya misalnya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian topik wawancaranya. Topik wawancara di sini adalah hal yang berkaitan dengan apa sih isi dari wawancara yang Ananda akan bahas. Misalnya tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Kemudian, waktu dan tempat kegiatan. Nah, di sini Ananda silakan menuliskan waktunya, misalnya harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, dan tempatnya di mana. Nah, setelah itu laporan hasil wawancaranya. Ananda menuliskan siapa nama narasumbernya, wawancaranya atau Ananda, dan hasilnya. Apa saja hasil yang Ananda dapatkan. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini Ananda cukup tulis secara singkat saja dan tidak perlu panjang seperti hasil di wawancaranya. Nah, ini dia langkah-langkah dalam menulis kesimpulan hasil wawancaranya. Yang pertama, Ananda tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian baca dan pahami kembali jawaban narasumbernya. Lalu lakukan pengelompokan jawaban yang kira-kira mengandung inti dari topik yang Ananda bahas. Kemudian tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancaranya, tentukan kalimat utamanya, kemudian kalimat penjelasnya. Nah, kita pernah belajar tentang ini ya Ananda. Nah, jangan lupa tidak usah terlalu panjang dan gunakan bahasa yang enak dibahas. Nah, ini adalah contoh kesimpulan dari hasil wawancara. Misalnya, tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, dan daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oke, sekarang waktunya kita untuk latihan. Latihan kita ada 2 ya. Yang pertama ini dikirim hari ini dan yang kedua dikirim tanggal 28 Oktober 2020. Masih ada waktu seminggu ya. Nah, Ananda, 2 tugas ini berkaitan. Jadi, tugas hari ini adalah buatlah rancangan wawancara yang akan Ananda lakukan tentang hewan atau tumbuhan berupa topik wawancara, narasumber yang dipilih, dan rancangan pertanyaannya kira-kira apa saja. Nah, Ananda, ini adalah rancangan yang nantinya akan Ananda laksanakan di tugas kedua. Jadi sudah dipikirkan dari sekarang dulu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini waktunya Ananda melaksanakan wawancara dari rancangan yang Ananda buat. Lalu setelah itu Ananda membuat hasil laporannya. Nah, hal-hal yang harus Ananda lakukan adalah yang pertama, saat wawancara, silakan Ananda menggunakan seragam sekolah ya. Kemudian yang kedua, dokumentasikan saat Ananda mewawancara. Dokumentasikan berupa video dan foto ketika Ananda melaksanakan wawancaranya. Kemudian, foto bersama narasumber juga jangan lupa ya. Dan yang terakhir, buat hasil wawancaranya sesuai format yang sudah kita pelajari di buku HVS atau mungkin cover juga bisa. Boleh diketik atau mungkin tulis tangan juga boleh, tetapi yang rapi ya. Nah, Ananda, jangan lupa wawancara kita berkaitan dengan tumbuhan dan hewan ya. Siapapun boleh Ananda wawancarai atau dijadikan sebagai narasumber. Yang penting
dia memiliki informasi yang cukup tentang topik yang akan Ananda bahas. Semangat ya Ananda pasti bisa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih.